Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari ayat 18 ayat 1 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Maka Bildad orang Suah menjawab, "Bilakah engkau habis bicara? Sadarilah, baru kami akan bicara. Mengapa kami dianggap binatang? Mengapa kami bodoh dalam pandanganmu? Engkau yang menerkam dirimu sendiri dalam kemarahan, demi kepentinganmu kah bumi harus menjadi sunyi dan gunung batu bergeser dari tempatnya? Bagaimanapun juga terang orang fasik tentu padam, dan nyala apinya tidak tetap bersinar." Maaf Pak Awe, di sana terdengar suara ribut enggak? Apa-apa Bu, terusin aja, lanjut Bu, tanggung. Baik, terima kasih Pak. Terang di dalam kemahnya menjadi gelap, dan pelita di atasnya padam. Langkahnya yang kuat terhambat, dan pertimbangannya sendiri menjatuhkan dia. Karena kakinya sendiri menyangkutkan dia dalam jaring, dan di atas tutup lubang ia berjalan. Tumitnya tertangkap oleh jebak, dan ia tertahan oleh jerat. Tali tersembunyi baginya dalam tanah, perangkap terpasang baginya pada jalan yang dilaluinya. Kedahsyatan yang mengejutkan dia di mana-mana, dan mengejarnya di mana juga ia melangkah. Bencana mengidamkan dia, kebinasaan bersiap-siap menantikan dia jatuh. Kulit tubuhnya dimakan penyakit, bahkan anggota tubuhnya dimakan oleh penyakit parah. Ia diseret dari kemahnya, tempat ia merasa aman, dan dibawa kepada raja kedahsyatan. Dalam kemahnya tinggal apa yang tidak ada sangkut pautnya dengan dia. Di atas tempat kediamannya ditaburkan belerang. Di bawah keringlah akar-akarnya, dan di atas layulah rantingnya. Ingatan kepadanya lenyap dari bumi. Namanya tidak lagi disebut di lorong-lorong. Ia diusir dari tempat terang ke dalam kegelapan, dan ia dienyahkan dari dunia. Ia tidak akan mempunyai anak atau cucu cicit di antara bangsanya, dan tak seorang pun yang tinggal hidup di tempat kediamannya. Atas hari ajalnya, orang-orang di barat akan tercengang, dan orang-orang di timur akan dihinggapi ketakutan. Sungguh, demikianlah tempat kediaman orang yang curang. Begitulah tempat tinggal orang yang tidak mengenal Allah. Demikian firman Tuhan. Sarma, silakan. Iya, Pak. Ada kedengaran juga, Pak? Enggak gitu kedengaran, Bu. Oh, iya. Biar aja seperti apa, kita kan nggak ngerti tuh bahasa lolongan begitu. Baik, saudara-saudara, saya lanjutkan pembacaan firman berikutnya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkannya 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu,
Demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepadanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengannya. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikian firman Tuhan. Terima kasih buat Nelena, Bu Sarma. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pak
Pak Paul. Silakan Pak Paul. Iya, haleluya. Luar biasa, firman Tuhan akan selalu baru setiap hari kalau Anda tidak beretorika. Ya, luar biasa. Oh, saya lupa ganti settingannya tadi ya. Oke. Kita hari ini belajar ya kembali retorika ya. Cerita Ayub ini isinya itu retorika ya, retorika orang saling melemparkan retorikanya di dalam sok tahu tentang Tuhan ya. Mereka semua berretorika berdasarkan teori-teori yang mereka pelajari waktu sekolah minggu. Sebenarnya begitu kan? Zaman dulu nggak ada sekolah minggu, cuman maksudnya mereka dapat pelajarannya apa yang mereka cuma ngelontarin tanpa mereka sendiri hidup di dalamnya tanpa mengerti. Karena mereka kebiasaan hidup dari dulu ya. Hidup dalam retorika itu terjadi dari zaman ini ya, dari zaman Adam dan Hawa itu. Mereka itu hidup di dalam pilihan retorika atau mengapa Kain ibadahnya tidak diterima? Karena Kain berretorika waktu ibadah. Ya, masa, pokoknya basa-basi aja. Habil dengan imannya, dengan kesungguhan hati. Bukan masalah Kain memberikan barang busuk, nggak ada ditulis kasih barang busuk. Zaman itu belum ada cerita barang busuk ya. Karena iman, maka Habil mempersembahkan yang terbaik. Barang itu jadi baik karena dia mempersembahkannya dengan iman. Banyak orang nyumbang ke Damaris tanpa iman. Banyak orang nyumbang besar-besar tapi tanpa iman. Ya kan? Akhirnya ada yang menyesal memberikan ke Damaris. Ya kan, misalnya nih nyesel. Kenapa nyesel? Ya, kamu nggak punya iman. Sama ya kan? Kalau Anda memberikan ke gereja kemana, Anda nggak punya iman. Atau nggak teruji. Anda sudah punya iman tapi nggak teruji kan jadi nyesel kan? Kayak saya kan, sudah ngasih, aduh, kok nggak terbukti, kayak nyesel saya. Kasih ke pendeta-pendeta zaman dulu itu ya. Saya kalau ngasih ke gereja itu nggak 1 juta 2 juta, saudara zaman saya kerja dulu sekuler ya. Saya bisa menghidupi pelayanan saya, bahkan saya bisa memberkati gereja-gereja, pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Ya. Sampai sekarang kita juga memberkati banyak ini ya. Sampai sekarang juga itu model pelayanan kita ya beginilah. Menjadi berkat ya. Tanpa saya harus meminta-minta kepada Anda kan. Udah gini aja masih dibisui wong ya. Udah begini aja masih dibilangin anak iblis. Lalu yang bukan anak iblis seperti apa? Manusia itu sedang dalam retorika. Dia nggak punya iman ketika dia mempersembahkan, ketika dia melangkah, ketika dia masuk di dalam pencobaan, dia nggak melangkah dengan iman. Hidupnya sehari-hari itu penuh dengan retorika. Retorika yang pertama ya adalah retorika tentang normatif. Seharusnya ya. Seharusnya yang realistis aja kita. Ya, di retorika yang kedua ini Bildad berkata, Allah pasti akan menghukum orang yang berdosa. Beda banget ya. Anda lihat ya. Ada orang yang aku tumpas kau, ya dia ngomong ke saya mau ditumpas. Nah, itulah ajaran Tuhanmu. Ya, ada pendeta ngomong Tuhan lebih mencintai kebenaran daripada perdamaian. Wah, Tuhanmu iblis. Itu ya retorika agama, dia enggak ngerti. Orang ini enggak ngerti tentang Tuhan. Tuhan itu lebih ingin kamu bertobat daripada menumpas kamu. Bildad itu berkata, retorika Bildad berkata, Tuhan pasti akan menghukum orang berdosa, kamu pasti akan dihukum sama Tuhan.
Tapi Ayub itu ngerti benar, enggak, itu bukan begitu. Saya memang belum mengerti sekarang, ya, tapi Tuhan tidak akan menghukum. Tuhan akan menebus saya, Tuhan akan membela saya, Tuhan akan cari saya. Kalau memang saya salah, Tuhan akan benerin, akan koreksi saya. Iya kan, Anda kan kalau lagi berdoa, Tuhan akan menghukum kamu. Lagi jatuh, terus Anda lagi jatuh, namanya orang lagi jatuh, lagi sial itu ya, Anda bikin apa aja sial bisa salah loh. Orang masih ngutukin ya, apalagi itu yang ngutukin adalah mertuamu sendiri, yang ngutukin adalah keluargamu sendiri. Oh, Tuhan ngutukin kamu. Lihat ya, oh saya sering dengar begitu ya. Lihat ya, oh, saya waktu ayah saya dikutukin begitu saya sedih ya. Waktu ayah saya dikutuki sama warga mami saya itu saya sedih. Saya sedih, karena itu ayah saya, ya kan, dikutukin begitu. Memang ayah saya lagi jatuh, lagi kere. Tapi lihat ayah saya dikutuki, saya sedih waktu itu. Untung ayah saya nggak ngamuk ya, padahal ayah saya itu preman. Itu ketika ayah saya ngamuk, ya, jangankan ini, dia ngamuk, mertuanya dibalik kursinya ya sudah. Lagi ngamuk, mertuanya kursinya dibalik. Engkong saya macam dibalik saking ngamuk. Kadang-kadang orang itu, si papi saya juga kadang-kadang ya itu jangan ya. Makanya kemarin saya ingatkan, kalau Anda lagi, Pak Dika kemarin ingat ya, jangan mudah marah itu ya. Itu kan jangan mudah marah itu loh. Ketika marah itu Anda tidak mengerjakan pekerjaan yang benar. Jangan mudah marah. Nah, orang-orang marah itu tidak mengerjakan pekerjaan yang benar. Ya, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kudu pegang. Jangan pernah berpikir bahwa Allah lebih suka kamu binasa. Enggak ya, Allah lebih suka kamu hidup benar, bukan binasa. Kalaupun kamu bikin salah, Tuhan nggak akan langsung hajar kamu. Nah, itulah sebabnya jangan iri kalau ada orang berdosa, masih aman-aman aja. Karena ya, jangan iri. Amin Wijaya bikin berdosa, kok aman-aman aja. Anda nggak tahu dia pergumulannya tiap hari bagaimana. Iya kan? Hidupnya kembang kempis, makan aja harus begitu. Gak usah marah. Justru Tuhan lagi kasih kesempatan dia buat bertobat. Kamu lebih suka Amin Wijaya sama Alengso binasa, lebih suka orang-orang ini binasa, Yosua TU binasa, apa lebih suka mereka bertobat? Kalau saya lebih suka mereka bertobat ya. Jahat-jahatnya mereka ya kepada kita. Mereka itu percaya kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa supaya mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Jangan mengharapkan celakanya mereka. Jangan, kasihan ya. Lagi Amin Wijaya hidupnya sudah susah. Hidupnya memang dari begitu, ya nggak ada pilihan lain. Utangnya banyak, ya kan? Nggak ada pilihan lain, hidupnya memang begitu. Jangan malah dicaci maki. Ya, Alengso jauh-jauh ke sini, dulu di Cirebon dia jadi bos, begitu masuk ke sini jadi kuli. Hidup saya masih jauh lebih baik daripada Alengso, ya. Jadi kita harus, kalau Anda diberikan posisi yang begitu bagaimana? Apa Anda mau mati sisan? Jangan ya, jangan, kasihan. Lihat Saifuddin gitu kasihan. Anaknya sekarang punya anak kecil 2 lontang-lantung, bingung. Orang tuanya pergi kabur ke Amerika, anak 2-nya empuh, ikut orang nggak jelas.
Orang tua mana begitu? Kalau nggak ada kepepet atau nggak benar atau nggak benar. Ya, tapi kan tetap ya namanya anak ya. Gimana anak masih balita ditinggal begitu. Belum anak kepepet ya nggak bisa gitu ya. Cuma saya saja ninggalin keluarga saya, istri, anak saya aja, hati saya miris. Itu saja anak saya sudah besar, sudah mau kuliah ya waktu itu kan. Bukan balita, anaknya kecil, si Miracle itu udah kelas berapa itu, 4 SD. Mau naik kelas 5 ke SD kan, udah besar padahal. Ini anak balita ditinggal. Kan kasihan kan. Oh, biar celaka itu Saifuddin, ya jangan. Jangan mengharapkan celakanya orang. Ya, apalagi itu saudara kita. Walaupun mengkhianati kita, sekalipun jangan. Jangan kamu harapkan celakanya. Karena Tuhan pun ingin kita, kalau kita lagi nggak bener, wah langsung hukum. Maunya kan ada begitu kan. Wah, begitu dinyakiti anak, langsung hukum. Langsung dikutuk sama Tuhan jadi kodok. Kalau bisa. Ya, jangan, kasihan. Ya. Kadang banyak kali orang berdosa itu dia tidak tahu apa yang dia dosa, apa sedang dalam posisi apa. Termasuk kita kan, termasuk Anda dengan saya. Seringkali kita salah, kita nggak ngerti loh kita lagi bikin salah. Ya kan? Seringkali kita nyakiti orang, kita nggak tahu loh kita lagi nyakiti orang. Nah, apakah mau Tuhan langsung hukum Anda? Terkutuk, jangan. Kita kan mau kan, makanya sikap seperti itu ya, kita belajar dari Tuhan. Ada hamba Tuhan, orang berdosa masuk ke gerejanya diusir. Orang berdosa, kamu pergi orang berdosa. Saya sampai kaget. Kita ini memang tempatnya orang berdosa. Datang. Dengarkan firman. Ya, tapi nanti mengganggu yang lain, spiritnya transfer. Berarti kamu spiritmu tidak benar. Spiritmu gampang tercemar. Kalau roh saya kuat kok. Roh Kudus di dalam saya lebih besar kok. Saya yang akan menggarami dia. Bukan dia yang meragiin saya. Saya akan menggarami dia. Beda dengan orang yang sudah berkhianat. Ya, kepada Anda. Itu jangan dikasih salam. Tapi Anda tetap harus tolong. Nah, lucunya kan begitu kan. Anda nggak boleh ngasih salam. Ngasih salam pun jangan katanya Yohanes kan. Tetapi masalahnya Anda tetap harus kasih dia makan. Kalau dia butuh makan, ya kan. Berilah terumu makan bila dia lapar. Itu aturannya, aturan komunitas kita itu begitu. Iya kan? Nah, Anda mau cari di mana aturan begini, enggak ada. Iya kan? Anda nggak usah kasih salam, tapi Anda kasih makan. Kenapa Anda jangan kasih salam? Supaya Anda jangan berbahasa basi, supaya Anda jangan berretorika hidupnya. Anda akan tercemar, akhirnya Anda terbiasa dengan retorika. Iya kan? Nah, firman Tuhan ngajari kita, supaya hidup kita jangan iya, enggak, kamu pengkhianat. Kamu mulut kamu, hatimu beda. Apalagi kamu sudah nyebrang ke musuh untuk lawan kita. Kita nggak ngasih salam. Tetapi kalau kamu butuh kita bantu. Kamu lapar kita kasih makan. Gitu saudara, itulah aturan kita. Jangan mengharapkan jatuhnya lawan-lawanmu, kasihan. Ya, ada orang mau fitnah kamu dan mati sisanmu. Kutuk ini jangan. Jangan. Tuhan itu lebih suka dia bertobat daripada dia jadi terkutuk. Iya kan? Makanya Yunus juga ngalamin kayak kita juga tuh. Yunus disuruh pergi, kamu pergi ke Niniwe. Ya, ke Niniwe. Alah Tuhan, kalau saya suruh ke Niniwe pasti bertobat Tuhan. Loh kamu maunya apa? Maunya Niniwe jangan bertobat dan mati sisan.
Biar mati itu orang-orang Niniwe itu, jahat itu orang Syria itu, dia bunuh keluarga saya. Ya zaman itu kan zaman orang-orang Syria itu berkuasa merajalela, dihantam sini ya, Israel dihabisin sama orang-orang Ismail, dihabisi sama orang-orang Syria. Ya kan, diangkut semua. Makanya Yunus nggak mau. Yunus lebih suka di orang-orang Niniwe ini hancur. Tapi Tuhan kan berpikir enggak, saya lebih suka orang-orang Niniwe ini bertobat. Satu kota bertobat ya. Orang kafir loh, bertobat semua. Bertobat ya hanya karena mendengar perkataannya seorang nabi yang keluar dari perut ikan. Anda pernah kebayang nggak itu? Padahal Niniwe itu baru nyaplok Israel ya. Hilang 10 suku hilang itu saudara. Anda kebayang nggak 10 suku hilang itu Niniwe itu? 10 suku Israel hilang. Pengennya kan kita musnahkan saja kan. Tapi Tuhan bilang apa? Niniwe bangsa yang besar, membedakan kanan dengan kiri aja nggak ngerti. Kamu pergi sana biar dia bertobat. Apalagi orang-orang yang sesama pengikut Kristus. Jangan menghendaki kebinasaannya, jangan menghendaki kecelakaannya. Kasihan, jangan. Ya, itu ajaran Tuhan kita. Jangan mengharapkan orang lain itu mampus, saudara. Harapkan orang lain itu diberkati. Siapa tahu ketika diberkati pikirannya nanti jadi beda. Karena saya juga ngerasain ya, ketika saya lagi kepepet semua, pikirannya beda dengan ketika saya diberkati dengan melimpah. Kayak sekarang nih, Tuhan ngalam memberkati keluarga kami dengan melimpah. Disakiti pun kita nggak merasa sakit hati ya. Ya bercanda-bercanda kita ngomongin wah gua kepret, gua apa kan semua bercanda semua. Kenyataannya kan kita tetap mau bantu, kita tetap mau. Beda ya, ketika Anda diberkati di dalam Tuhan ya, bukan yang hawa nafsu yang diberkati. Ketika Anda lagi, waduh setengah mati hidupmu, cara berpikirnya kan beda. Dulu saya pernah kasih perumpamaan ya, Anda pegang duit 10.000 rupiah di kantong, ya, pegang duit tuh bukan punya Anda loh, baru pegang saja, ya. Anda ini jongos, kacung, terus pegangnya 10.000 sama bosmu. Sama Anda kacung, jongos, yang dipegang duit 100.000, beda. Jalannya beda. Coba deh, nggak percaya. Ada lagi, kamu dipegangi 1 juta, selalu dipegangi, ya dompet pegang, beda. Apalagi kalau Anda dipegang duit 1 miliar, Anda tahu di situ ada 1 miliar, beda. Apalagi kalau itu milikmu, tadi itu baru jongos, sekarang kalau milikmu, cara berpikirmu beda, mindsetmu berbeda. Mindset orang yang punya duit 10.000 perak tok, yang besok mau makan apa keder, ya, sama orang yang punya uang 1 juta rupiah cash nganggur, sama orang yang punya uang selalu di dompetnya selalu ada 10 juta rupiah, sama orang yang punya 1 miliar di tabungannya. Cara berpikirnya beda, saudara. Ya, pada umumnya akan beda, 99% akan berbeda. Kecuali dasarnya dasar orang pecundang ya, atau menang lotre. Makanya Anda harus memahami, nggak semua orang seringkali tujuannya begitu, tetapi outputnya kok bisa begitu ya, karena sumbernya jelek. Ya, sumbernya jelek. Juga pengennya nyerang, pengennya menghancurkan. Makanya Anda jangan ingin menghancurkan kalau ada orang lagi menghancurkanmu.
Kalau kita melekat erat sama Tuhan, Anda tidak akan bisa. Orang pun coba ajukan kita, nggak tambah habis, tambah nambah kita. Ya kan? Kan sudah, ini kan pertunjukan ini sengaja saya pertontonkan, saya tunjukkan, saya buka, saya sebut orangnya satu-satu. Supaya clear. Supaya Anda clear, jelas lihat dengan mata kepalamu sendiri. Jangan takut. Tapi juga setelah kita ngerti, kita nggak takut Tuhan bela kita, Anda jangan mengharapkan orang lain celaka. Terkutuklah mati sisan. Jangan. Memang ada orang-orang yang mati ketika dia berusaha menghancurkan saya. Dia pegang semua benar-benar asli rahasianya saya. Kalau yang lain mah cuma tipu-tipu, cuma saya ketawa-ketawa saya, tapi saya akan bongkar rahasianya Paul. Terus dia cerita, wah saya sampai ketawa. Oh itu rahasianya saya, kasihan amat kamu ya. Nah itu ya, orang ini benar-benar tahu semua hidupnya saya ya. Dia mau bongkar mati saudara. Saya nggak mengerti, waktu mati itu saya malah nangis sedih. Karena ini sahabat saya baik sekali saudara. Langsung saya telepon ya ibunya ya. Istrinya saya telepon, ibunya saya telepon. Sampai nangis saya minta ampun ya. Padahal dia mau celakain saya loh. Matinya setelah dia cinta kemana-mana, diorowerin kemana-mana. Terus dia mau masuk ke media sosial. Wah dia WhatsApp ke saya, mau dimasukin ke media sosial ya. Malah mati dia. Orang malah masuk rumah sakit cuma berapa hari mati. Ujuk-ujuk aja mati begitu aja. Langsung mati begitu aja. Tapi kan saya malah sedih. Karena dia sahabat saya. Kenapa kita nggak sampai baikan dulu sih? Apalagi orang ini kagum sekali sama saya ya. Waktu dari SMP itu dia kagum sekali sama saya, selalu apa-apa, dulu nih, dulu. Amanya itu tiap kalau datang ke kota kami, mau ibadah kan, 2 minggu sekali datang, pasti bawain sop, bawain bubur kacang hijau, bawain kolak, bawain apa, mesti bawain sesuatu buat saya. Apakah saya senang dia mati? Sedih saudara, sedih. Bahkan terakhir kami mau pisahan pun, dia masih nolongin keluarga kami loh. Ya, apakah saya mengharapkan kematian dia? Enggak. Sedih nggak saya waktu dia buruk? Saya marah. Bukan sedih, marah saya waktu dia busuk-busukin saya. Tetapi semua itu ada penyebabnya, kita kadang-kadang nggak ngerti. Menurut saya harusnya saya yang marah, bukan dia. Tapi kenapa jadi dia yang begitu kan? Semua kan begitu saudara. Tuhan itu lebih pengen Anda itu hidup dan bertobat. Dirham yang hilang, talenta yang hilang, anak yang hilang. Jadi jangan malah mengucap, oh pasti mati, oh jangan. Moga-moga Tuhan buat kamu bertobat. Itu ya. Mental kita ini, itulah retorika. Kalau Anda mengharapkan, oh semua pasti musuh-musuhku pasti jawab, enggak. Oh, lihat ya, nanti musuh-musuhku pasti mati. Nah itu dia, berarti dia masih hidup di level retorika. Orang-orang ini pasti hidup di level retorika. Ya, atau mungkin jangan-jangan Anda juga begitu. Mungkin begitu, jangan-jangan ya. Kalau saya mah enggak ya, enggak kepengen ya. Logikanya saja, logikanya. Setiap kali saya habis difitnah, saya pasti diberkati. Jadi kenapa saya mesti takut dengan fitnah? Ya kan? Kalau Anda sepakat dengan ini, Anda pengen cek dulu, makanya supaya Anda jangan beretorika hidupnya. Makanya uji segala sesuatu, Anda kudu ngalamin. Janji firman Tuhan itu Anda kudu ngalamin supaya jangan beretorika. Ya, itu yang paling penting. Penting itu ya, jangan mengharapkan celakanya orang lain. Ingat-ingat itu saudara, ketika saudara lagi kepepet pun jangan mengharapkan celakanya orang lain.
Iya ini Pak Hendra. Ya, saya kadang begitu, yang ada tambah rumit. Bener ya, tambah rumit. Tapi coba kita loss. Ya. Tapi kita juga jangan juga nggak usah ngapusi bahwa oh enggak ini orang baik, Amin Wijaya ini orang baik, udah kita tangan berkhianat kok. Oh enggak, ini orang baik, ini si Yosua Tehu, terang-terangan dia nipu saya, kok, ngakali saya kok, mencaci maki saya kok. Oh ini Saifuddin orang baik, tadinya saya pikir baik. Enggak, saya pikir enggak baik. Kita juga harus clear, jelas. Tadinya saya bingung ya, kenapa saya menjadi begitu, saya sampai sekali, saya sedikit, wah ini ada apa nih? Saya pikir, jangan-jangan manuver doang. Oh, begitu sudah sampai Amerika saya baru jelas, oh enggak, udah pasti dah. Kita pun ngecek, saya pun lama ya, nguji, ini seorang sahabat ini, kok bisa begitu, baliknya begitu rupa, aneh. Kita amatin dulu, begitu kita yakin baru kita ngomong. Kita pun tidak mau beretorika, iya, enggak. Anda jangan ngomong orang jahat dibilang orang baik, hati-hati Anda ketungsep nanti. Ya, terus Anda ngomong ke suami Anda, ke istri Anda, enggak, hanya gara-gara Anda pengen dipuji supaya ini saya dewasa rohani. Anda harus bilang, enggak, ini orang jahat, hati-hati. Loh, tapi kenapa kamu terima begini? Karena kita harus mengasihi dia, tapi hati-hati ini orang jahat. Oh, saya mah jelas ngomong sama anak saya ya. Kenapa kita terima semua orang di rumah? Kita terima orang di rumah ya. Itu gimana Pak gini? Enggak, itu hati-hati sama orang ini. Ini orang nggak baik. Tapi kita terima. Tapi kita bilang, kita tahu ini orang nggak baik. Tapi kita terima. Kenapa? Ya, kita memang harus terima. Apalagi kalau dia tidak berkhianat kepada kita kan. Ya kita terima. Cuman ketika anak saya mulai ini, kamu jangan terlalu dekat ya. Ini orang nggak baik. Kita kasih tahu. Loh papa kok gini? Iya. Karena papa tahu dia tidak baik. Gitu ya. Anda nangkep nggak bedanya? Harus objektif. Kita tahu dia orang nggak baik. Bilang nggak baik. Jangan nutupi dia orang nggak baik, kita anggap baik. Lalu nanti kejeblos, ada salahkan Tuhan. Enggak. Orang nggak baik kita bilang nggak baik. Tapi kita tetap baik kepada dia. Bukan karena dia orang baik, bukan. Karena Tuhan suruh kita seperti itu. Ya, dan kita mengikuti teladannya Kristus. Gitu ya. Jadi Anda harus membedakan. Bukannya Anda kudu muji-muji orang, ini orang pasti baik, semua baik. Mampus Anda, naif itu namanya. Naif. Kita juga jangan naif. Ya, dulu saya naif ya. Oh, enggak, orang kan pasti bisa berubah apa segala macam. Enggak kan? Orang baik kita bilang nggak baik. Kenapa kita tetap bisa terima, tetap kita bisa menggembalakan? Karena kita harus selalu berbuat baik kepada orang-orang, siapapun dia. Tetapi Anda harus tahu mana yang serigala, mana yang domba. Anda harus tahu, sehingga Anda tidak naif. Gitu ya. Tetap Anda lihat. Nah, lalu ada orang-orang, karena Anda sudah waspada kan, dan selalu memang ada orang-orang yang memanfaatkan kebaikanmu. Dia pikir kamu naif. Ternyata enggak, kamu sudah waspada. Saya baik sama kamu bukan karena kamu baik. Saya baik sama kamu karena saya ingin melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga ketika dia tiba-tiba bikin sesuatu, Anda sudah siap. Dan Anda tidak kecewa. Karena Anda sudah tahu dia memang orang nggak baik.
Nanggep ya. Saya harap Anda pagi hari ini belajar ya untuk hidup jangan berretorika dalam agama. Terus ya ini tentang Ayub itu terus ya nanti ya sampai akhirnya Ayub mengakui ya, dan para sahabatnya itu akhirnya melihat bagaimana Tuhan menyertai Ayub. Ini kan satu contoh kan, satu contoh yang jelas sekali. Hidup pergumulannya Ayub menjadi retorika bagi teman-temannya. Tuhan Yesus memberkati.